2 minggu atau 3 minggu itu ada pelatihannya. Pelatihan kompetensi kepala sekolah. Mereka melakukan pelatihan di kelas juga. Bagaimana cara menghadapi sosok guru yang punya sifat attitude yang seperti warna-warni gitu. Nah, berbeda. Jadi kepala sekolah itu sebagai penengah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bukan menambah permasalahan gitu ya. Jadi apapun bentuknya, apapun resikonya, ya mereka sebagai pemimpin ya harus sebagai penengah, bukan hanya melihat dari sisi sebelah saja. Tidak baik seperti itu ya. Harus mereka banyak-banyak mencari experience ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebelum sekolah itu menjadi berkembang gitu ya, grow school. Nah, pertumbuhan daripada sekolah tersebut itu adalah melainkan dari faktor adanya sakit dulu. Kalau tidak adanya sakit, nyaman-nyaman aja, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang sakit dulu sekolahan itu, maka adalah sebuah bagian untuk ke depan nantinya tidak akan terulangi kembali. Gitu aja sih. Ya. Jadi sekarang sudah modern, sudah canggih ya. Bahkan kalau di negeri pun ya kepala sekolah itu sampai nyabang kemana-mana. Nah, sebagai PLT. Jadi ada tuh ya teman Memrohima ya, teman S3 Memrohima, dia kepala sekolah SMA 14 Bekasi. Kemudian dia sebagai PLT SMA 8 Bekasi gitu. Jadi dia itu job description-nya dia bercabang gitu ya. Ya kadang di 14, ya kadang di 8. Nah, bagaimana itu dia ruwetnya, otaknya, harus dia kerja berat banget gitu ya. Nah, di situ untuk mengisi kekosongan di SMA 8 pun dia harus itu mengawasi dari kinerja para guru yang ada di 8. Padahal dia di 8 itu hanya sebagai PLT. Ya, pejabat sementara karena belum ada kepala sekolah yang sudah di SK-kan gitu loh. Jadi itu masuklah dalam ranah ada kejadian-kejadian guru yang ada yang sakit atau bukan sakit perut atau sakit pusing atau sakit demam berdarah, bukan sakit dalam konflik percekcokan, kecemburuan sosial segala macam lah, tetek bengek. Nah itu makanya saya tanya gimana rasanya menjadi top manager. Nah itu ya, paham ya, top manager itu. Top manager sekaligus 2 sekolahan dia pegang. Dan itu sekolahan yang bukan sekolahan asal-asal, itu dalam pengawasan pemerintah karena negeri bukan swasta ya. Tapi kalau swasta mah yayasan gampang, itu punya personal, punya orang gitu kan yang kita jalanin kita sendiri tanpa melibatkan pemerintahan. Nah, kalau pemerintahan itu kan ujung-ujungnya nanti ke KPK. Nah, kalau kesalahan dalam pengelolaan keuangan, misalkan finansialnya gitu, finansialnya. Nah, itu kan hati-hati banget itu. Kepala sekolah banyak yang diciduk, masuk penjara gara-gara terlibat dalam KPK. Itu ya. Bagus pertanyaannya. Oke, any others? Intinya gini aja, nah, kalau ada kalau ada guru yang ada kekonflikan dalam suatu iklim kerja, itu berarti tugas yang pertama adalah kepemimpinannya. Bagaimana gaya kepemimpinannya? Coba kalian lihat gaya-gaya kepemimpinan. Itu kan diantaranya apa? Ya, menciptakan
suasana iklim kerja yang harmonis gitu kan, yang enjoy, yang tidak memboringkan gitu kan. Kemudian guru-guru diajak refleksi, diajak family gathering. Nah, itu akan tidak masuk dalam supervisi klinik ya. Jadi gurunya seneng, sehat, terus guru sering dikasih reward bila mana prestasi. Terus ada juga bagaimana mengurangi punishment-punishment yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Jangan sampai kalian kena punishment oleh Kepsek ya, diskors ya, itu jangan sampai, itu sekolahan tidak bagus itu, seperti itu ya. Jadi dibuatlah suasana yang nyaman, tentram, harmonis gitu. Seolah-olah tidak ada masalah aja. Dan perlu sebagai pimpinan kepala sekolah ya itu jangan sampai adanya gap masing-masing guru. Ada kubu guru A, kubu guru B, guru C, D, E, F, G, wah banyak sekali. Nah, itu jangan sampai, coba awasin. Tugasnya kepala sekolah mengawasin. Apa saja nih yang kegiatan guru. Kok ini begini, kok ini begini. Terus banyak pengaduan, Pak, gini tuh Pak, wah gini. Kita pergi berlima aja Pak, guru-guru yang lain jangan. Nah, ini harus, guru semacam ini harus ditaruh di klinis. Mempengaruhi Kepsek, "Ayo Pak, kita karaokean Pak. Kita berlima aja Pak, guru-guru yang ya deket-deket kita aja deh Pak," gitu. Ah, ini nggak baik. Ini tidak harmonis ya. Nanti kalau kalian jadi guru jangan seperti itu, jangan. Nah, pasti nanti tembok pun akan bicara gitu. Eh, meskipun bangkai ditutup-tutupin pasti kecium juga ya. Jadi kalau mau ngajak semua. Kalau mau membelikan seragam, belikan seragam semua. Kalau memberikan sepatu, ya dibelikan sepatu semua. Kalau memang beli jilbab dibelikan semua gitu. Ya pokoknya ya harus familiar gitu ya. Pimpinan sebagai kepala sekolah itu jangan hanya melihat dari sisi sebelah mata saja, itu nggak boleh baik. Jangan ya. Bertindaklah seadil mungkin ya. Jangan merasa dirinya pimpinan seenak sesukanya, jangan. Itu tidak baik ya. Terus monopoli keluarga gitu. Biasanya di yayasan ya. Monopoli keluarga itu hanya keluarga tertentu saja yang didominankan gitu. Kalau guru-guru lain tidak perlu deh, tidak usah dilibatkan. Misalkan Anda sebagai top manager ya, membawa dan membangun para bawaannya supaya lebih bersemangat aja sih sebenarnya. Laporkan kepada yayasan misalkan yang swasta gitu. Tapi kalau yang negeri tidak bisa. Ya berurusan dengan distrik sana ya. Pemerintahan di kota, misalkan di kota Bekasi ya, atau kota misalnya DKI Jakarta, nah itu bisa dilaporkan. Nah, tapi tolong di sini Memima berpesan ya, seandainya kalau kalian jadi top manager, jadilah top manager yang familiar, baik hati, jangan sampai gurunya masuk dalam supervisi klinis ya. Misalkan dalam administrasi pembelajaran kurang mendukung, ya dibantu, ayo bareng-bareng, kerja bareng-bareng, apalagi menjelang akreditasi, bagi-bagi tugas gitu. Dan mereka dikasih makanan yang memuaskan, dengan pakaian yang memuaskan, dengan reward yang memuaskan, uangnya buat mereka bareng-bareng, jangan untuk dirinya sendiri, itu namanya monopoli keluarga nanti ya. Tolonglah, itu sifat kayak gitu jauh-jauh. Maka kepala sekolah yang seperti itu kan nanti akan disegani, akan disukai oleh para bawahannya. Enak ya selama dia pimpinan, semoga dia jadi 5 tahun yang akan datang dia jadi pimpinan kami lagi. Soalnya dia tidak pilih kasih, dia profesional. Nah itu akan
merasakan adem seolah-olah dia adalah ayah kami gitu, yang membimbing kami gitu. Jadi jangan sedikit-dikit marah kepala sekolah, jangan sedikit-dikit marah gitu. Cari solutionnya, win-win solutionnya. Kenapa kamu begini begini begini, dengan nada yang bijak ya, dengan pakailah bahasa diplomatis gitu. Jangan bahasa kasar lah ya. Jadi ya secara perlahan gitu. Ambil hikmahnya, pelajarannya gitu ya. Jangan seolah-olah hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, tidak baik seperti itu ya. Fokus pada titik permasalahannya, bukan langsung menjudge bahwa kamu salah, tetap kamu salah. Saya adalah pimpinan Anda, kamu harus mengikuti apa yang saya perintah, gitu. Bukan seperti itu. Ya, pimpinan yang baik tidak seperti itu ya. Jadi lebih care ya, lebih menaungi gitu atas bawahannya sih. Jadi jangan hanya personal sendiri yang harus kita egoitas diri yang harus kita pertahankan, bukan bukan. Itu tidak akan menemukan titik temunya nanti pada endingnya ya. Jangan, Nak. Saya berpesan kalian tuh nanti kan calon-calon pemimpin ya. Siapa tahu kalian menjadi kepala sekolah atau menjadi top manager di perusahaan manapun, ya harus lebih apa ya, jangan apa ya, agak lebih menyadari, lebih mengerti akan bawahannya. Jangan mengikuti egoitas, privacy gitu kan, apa ya, mengikuti hawa nafsunya sendiri gitu, jangan-jangan. Jadi tolonglah, saya pengalaman saya cukup pahit ya dulu itu ya, waktu di lab school itu saya 9 tahun itu cukup apa ya, cukup tragis dan cukup menyedihkan, seolah-olah pimpinan Kepseknya itu, hanya otoritas, bukan bersifat apa ya, demokratis ya. Kan ada gaya kepemimpinan yang demokratis, yang otoritas, yang apalah gitu. Nah, itu macam-macam ya. Nah, di sini harus kita melihat, sisi, kelemahannya dulu, jangan sisi kebaikan. Sisi kelemahan si guru A, B, C, D, E, E, F, sampai selanjutnya, seterusnya, itu melihat kondisinya seperti apa gitu. Pada saat itu saya kan tidak pandai dan tidak pintar juga, masih ilmunya kurang pada saat itu ya. Kok sosok pemimpin kok kayak gini gitu. Nah, itu adalah bagian experience, pengalaman gitu ya. Pada saat itu saya lagi kuliah S2 di UNJ. Nah, itu sampai mempersulit sekali saya untuk kuliah itu. Setiap saya ada bimbingan, Pak, saya tidak ada jam mengajar lagi, saya cukup dari pagi sampai jam 12, sisanya saya tidak ada jam mengajar, saya bengong-bengong saja di sekolah, tidak ada kerjaan apapun. Bolehkah saya izin, Pak, saya mau ke UNJ? Tidak boleh. Anda harus sampai pulang jam 4 sore gitu. Nah, saya jam 4 sore sudah sampai ke UNJ, Pak, kalau berangkat dari jam 12. Tidak boleh. Nah, ini adalah menyendat untuk karir Anda, untuk karir si guru itu supaya maju. Jangan seperti itu kepala sekolah, Nak. Jadi kalau ada gurunya melanjutkan kuliah S2 atau bahkan S3, itu harus didukung, harus dimotivasi, bukan apa, dipersulit gitu. Nasibnya sensei itu dulu dipersulit, Nak, sampai kena di semester 5 kena cas lagi pada saat itu ya. Sampai saya mencari uang untuk membayar 25 juta pada saat itu, kena cas lagi. Nah, itu sampai saya menangis ya di kolong meja guru tempat saya duduk. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu pengalaman, experience bagi pada saat itu ya perlu itu kepala sekolahnya harus masuk dalam supervisi klinik. Kenapa?
Ya karena tadi, merasa dia, tingkatnya baru SPD gitu, hanya S1 sedangkan saya waktu itu S2 ya. Jadi merasa kecemburuan sosial ada, jangan seperti itu. Lebih bijak, justru kalau ada bawaan kita kuliah lagi, menuntut ilmu lagi sampai ke jenjang lebih tinggi, kita support, kita motivasi, kita dukung, kasih keleluasan dia. Ya sudah kalau tidak ada jam mengajar lagi, ya silahkan Anda, boleh izin lanjutkan pekerjaan kamu. Kan dia sama-sama bekerja, bukan, si guru itu untuk tidur-tidur atau untuk lehai-lehai atau untuk jalan-jalan. Dia kan izin untuk keperluan, menuntut ilmu gitu ya. Jadi lebih bijak, lebih familiar, lebih profesional gitu ya. Dan saya akui ya, saya itu mengajar di lab school itu cukup lama 9 tahun, kenapa dipersulit. Nah, baru kemarin 2 hari yang lalu saya diminta lagi untuk mengajar bahasa Jepangnya. Tapi saya bilang kalau mengajar untuk bahasa Jepangnya is okay, no problem, tapi hanya untuk Zoom. Tapi kalau sudah untuk tatap muka saya kemungkinan saya tidak bisa, saya bilang gitu karena saya ngajar bahasa Jepang di Gunadarma gitu. Sorry, di Pancasila, Universitas Pancasila. Nah, mereka mencari saya lagi karena nih sensei ini orangnya profesional gitu. Memang agak lupa tapi dia harus ditegur, harus apa ya? Harus diingatkan kayak kayak tadi ya mata kuliah supervisi tiba-tiba blank gitu lupa lagi nge-gym gitu kan. Harus diingatkan, harus ditelepon. Iya iya iya. Oke, oke. I'm forget gitu. I'm so sorry. Nah, itu wajar ya, manusiawi. Nah, ini adalah kasus yang harus kalian bedah, kalian kaji gitu loh. Kalau semacam kayak gini bukan gurunya yang masuk dalam supervisi klinik, tetapi capseknya, pimpinannya, top manajernya itu ya harus dimasukkan ke supervisi klinik karena dia sakit, sakit jiwanya, sakit pola pandang pikirnya, ya harus ada lagi dia di atasnya kepala sekolah yaitu pengawas. Perlu laporkan saja kepada pengawas, Pak. Pimpinan kami seperti ini, Pak. Gini gini gini. Mohon Pak dibimbing, Pak. Nah, boleh saja. Anda sebagai guru melaporkan kepada pengawasnya supaya kepala sekolah tersebut agar mendapatkan pelatihan-pelatihan lebih bijak gitu ya. Ya, itu karena mungkin di swasta ya. Tapi kalau di negeri sih dia nggak berani. Kalau di negeri nih ada misalkan kepala sekolahnya hanya lulusan S1. Nah, terus gurunya pada kuliah S2 dan S3. Nah, itu kepala sekolah ya kamu lulusan S2, lulusan S3 gajinya sama kok. PNS juga sama kita, cuma beda golongan, paling nambah gaji beda berapa ya. Sama-sama digaji oleh pemerintahan, tapi kalau yayasan kan ada gap-gap sendiri nah di situ ya. Jadi jauh berbeda antara swasta dengan negeri ya. Tapi juga di negeri juga banyak seperti kayak di swasta yang tadi kejadian seperti itu karena apa? Tadi kecemburuan sosial aja sih. Tapi sebenarnya lebih bijak harusnya. Harus mendukung. Oh iya ya, silakan Anda melanjutkan pekerjaan saudara untuk melanjutkan kuliah. Silakan, saya bangga. Itu akan menumbuhkan akreditasi kita sehingga mendapat akreditasi A. Karena rasio gurunya ada yang pendidikannya S2 dan S3. Gitu, keren kan? Nah, siapa kepala sekolahnya? Si A. Wih, keren gurunya pada kuliah S2 dan S3. Siapa pimpinannya? Ya karena pimpinan selalu mensupport, motivasi sehingga guru-gurunya tidak ada yang masuk satupun ke supervisi klinik karena kepala sekolahnya cukup bijak. Nah ya, itu bagus ide, good idea ya. Jadi pertanyaan tadi melebar kemana dan for example-nya seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin jawaban saya. Any others? Cukup singkat ya jawaban saya, tapi jelas gitu.
Aduh, alarm. Sebentar. Oke, lanjut. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Supervisi klinik? Ya janganlah. Kalian kalau jadi top manager jangan sampai bawahannya masuk ke supervisi klinik. Jelek sekali. Tapi tidak semua supervisi klinik itu adalah orang yang guru yang jelek gitu. Tidak. Dilihat dulu kasusnya apa, diselidiki dulu, dipelajari dulu kasusnya apa. Jangan seolah-olah menjas, wih masuk ke klinik tuh, masuk klinik tuh. Aduh masalah apa tuh, konflik apa itu gitu. Wah, konflik kayak ini jangan-jangan guru melaksanakan apa tuh, aduh tanda kutip, bahaya itu ya. Jangan kita menjas seolah-olah orang itu jelek gitu ya, negatif thinking gitu ya. Jangan punya berpikiran negatif thinking, tapi berpikirlah positif thinking saja. Itu aja ya. Tidak semua sekolahan itu mulus-mulus aja, bagus-bagus aja. Pasti dia mempunyai ada konflik sedikit atau besar atau menengah, itu harus dipecahkan bersama ya, problem solving gitu kan. Itu harus melibatkan anggota dari seluruh apa ya, sivitas sekolah tersebut gitu. Harus dilibatkan semuanya. Oke. Ada ya lagi yang mau ditanyakan, silakan. Halo, silakan. Silakan. Kalau Anda menjadi PNS terus kemudian menjadi kepala sekolah, ya harus lebih bijak lah. Pikirkan anak buah kalian, bawahan-bawahan kalian. Mau dibawa kemana itu gurunya? Mau dibikin enjoy? Setidaknya 6 bulan sekali dikasih vacation, jalan-jalan, hiburan, refleksi, nginep, senang-senang, karaokean. Di mana nggak usah jauh-jauh, di Villa Bogor ya, yang sesuai dengan budget dari sekolahan itu sendiri ya. Kalau budgetnya bagus ya bisa ke Bali ya, bisa ke Singapura atau ke Malaysia, ke Penang. Nah itu boleh, silakan ya. Jadi nyaman, enjoy dalam hidup gitu kan, nggak usah pusing-pusing lah gitu ya. Mempelajari supervisi pendidikannya ya tidak jauh-jauh dari situ ya Naya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, saya nggak enak nih kalau habis nge-gym, pengen cepet-cepet ini. Saya mau ke kampus, siapa yang mau ketemu saya di kampus, mau diskusi ya silakan. Sekitar jam berapa saya mau ke kampus? Ntar jam 10-an aja kali ya. Kemarin banyak ke kampus mahasiswa semester berapa itu ya? Lupa saya. Kalian udah pernah tatap muka dengan dosen-dosen lain? Sebagian udah, Mem. Sebagian. Oh, sudah pernah tatap muka? Iya, sudah sebagian. Oh, sebagian. Kalau Mem 5 belum bisa ya, Nak. Karena ya bukan kenapa-napa. Ya belum punya idea aja sih, punya kalau kalian mau tatap mukanya ya. Karena masih seperti ini ya, mungkin belum memberanikan saja sih kalau Mem Rohimah tuh. Sebenarnya ada keinginan untuk tatap muka dengan kalian. Nah, cuma saya perhitungannya itu berapa persen. Misalkan ini satu kelas 40, apakah 40 harus masuk semua gitu. Nah, itu atau dibagi 2. Ya, sesi 1 untuk si 20 orang, sesi 2-nya untuk ini dalam hanya tatap muka berapa jam gitu. Kita kan hampir 1,5 jam ya. Jadi berapa menit, berapa ya, 60 menitan gitu lah. Setengah jam ya. Baru
cuap selesai gitu kan. Tapi kalau masuk semua 40 atau 30 itu terlalu banyak juga. Nanti gerombolan ujung-ujungnya. Iya, bagaimana ya? Sebenarnya saya ingin tatap muka dengan saudara. Cuma belum ada apa ya? Belum ini aja sih. Belum memberanikan diri menurut saya. Itu aja. Gak apa-apalah. Yang penting intinya adalah kalian belajar sendiri ya, banyak membaca, banyak riset, itu aja sih ya. Sama juga dengan mahasiswa yang kuliah di UT juga sama. Nah, universitas terbuka juga itu belajar sendiri, ketemu dosennya kadang berapa bulan sekali pada saat saya masih kecil itu. Oh, kuliah UT begitu ya. Belajar sendiri di rumah, dosen hanya memberikan tugas-tugas saja gitu. Yang pintar ya kalian juga, nak, ya. Dosen kan hanya sebagai suplemen nutrisi untuk kalian, cara pandang berpikir yang positif. Gak mungkin dong dosen mengarahkan kalian untuk cara pandang yang negatif. Impossible ya. Oke, ya, that is apa? Why? Begitulah, ya. Oke, demikian itu saja yang Mem sampaikan. Nothing question, ya, tidak ada pertanyaan lagi, cukup, enough, ya. Thank you for your attention. Saya together, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,